Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasruddin, mahasiswa program studi Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sistem Cerdas dengan judul Rule Based Expert System untuk prioritas operasional pembangkit listrik yang dioptimalkan berdasarkan biaya produksi. Latar belakang penelitian ini, pertama, sistem kelistrikan di daerah tertentu itu terdiri dari 51 unit pembangkit. Nah, untuk memenuhi kebutuhan beban puncak, PLN dituntut menyediakan energi listrik lebih besar dari beban puncak. Kemudian, PLN harus menentukan prioritas pengoperasian pembangkit. Namun di sisi lain, PLN harus menjaga operasional agar tetap efisien dengan mengoperasikan pembangkit nilai BPP paling murah. Tujuan penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak dengan biaya pokok produksi yang termurah terlebih dahulu dioperasikan, baru kemudian beralih ke unit pembangkit yang lebih mahal atau kategori yang berbeda jika dayanya belum mencukupi. Untuk rule pertama atau prioritas utama, kita mengambil semua unit pembangkit dengan BPP sangat murah atau di bawah Rp1.500 per kWh. Kemudian jika belum cukup, tambahkan unit dari PLN Plan atau pembangkit milik PLN dengan BPP itu di bawah Rp6.500 per kWh. Jika masih kurang, tambahkan unit dari IPP. Kemudian jika masih kurang juga, tambahkan unit pembangkit milik pembangkit sewa. Kemudian rule kelima, lakukan optimasi agar jumlah pembangkit yang dioperasikan itu mendekati beban puncak. Pertama, kita mengupload dataset baik berupa file CSV atau Excel. Kemudian kita menginputkan jumlah beban puncak, disiapkan daya pembangkitnya. Program akan menseleksi jika BPP-nya di bawah 1.500, maka jumlah daya mampu dari pembangkit dengan mengurutkan BPP termurah akan dibandingkan dengan apakah daya yang sudah diakumulasikan tadi itu sudah lebih besar dari beban puncak. Jika daya yang tersedia sudah lebih besar dari beban puncak, maka selanjutnya akan ditampilkan daftar unit pembangkit yang akan dioperasikan. Jika tidak, maka lanjut pada seleksi berikutnya. Kategori berikutnya, pertama untuk kategori pembangkit yang akan dioperasikan adalah PLN Plan dan seleksi keduanya BPP-nya itu di bawah dari Rp6.500. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, lanjutkan dengan menjumlah daya mampu dari dan mengurutkan jumlah BPP termurah. Selanjutnya akan diuji apakah daya yang tersedia itu sudah lebih besar dari beban puncak. Jika ya, maka lanjutkan pada tampilkan daftar unit yang akan dioperasikan. Jika belum memenuhi kebutuhan beban puncak, kembali lagi ke atas, kemudian lanjut pada seleksi yang ketiga dengan menambah jumlah jenis kategori pembangkit yang akan dioperasikan yang tadinya hanya PLN Plan, kemudian tambah menjadi PLN dan IPP. Dan IPP, kemudian kategori seleksi berikutnya adalah seleksi BPP, nilai BPP di bawah Rp6.500. Selanjutnya jika dilakukan seleksi, kemudian dijumlahkan daya mampu dari pembangkit yang diseleksi. Jika hasil penjumlahan daya mampu kemudian dibandingkan dengan data beban puncak, jika daya pembangkit sudah lebih besar dibanding dengan data beban puncak, maka akan ditampilkan daftar unit atau yang akan dioperasikan. Namun jika daya yang diakumulasikan masih lebih kecil dari beban puncak, selanjutnya akan dilakukan seleksi keempat, yakni penambahan kategori antara lain PLN, APP, dan sewa. Dan seleksi berikutnya adalah nilai BPP lebih kecil dari Rp6.500. Semua unit pembangkit sudah terakumulasi, maka dilanjutkan dengan menjumlahkan daya mampu, mengurutkan data pembangkit berdasarkan BPP termurah. Kemudian dilakukan perbandingan apakah daya mampu lebih besar dari beban puncak. Jika ya, tampilkan daftar unit yang akan dioperasikan beserta total dayanya. Kemudian setelah program selesai menampilkan daftar unit pembangkit yang akan dioperasikan, selanjutnya dimunculkan notifikasi lagi apakah user ingin melakukan simulasi lanjutan atau tidak. Kita jalankan programnya. Programnya saya create di Google Colab.
menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya datasetnya sudah saya import ke sini dengan file dataset.csv. Dataset.csv. Berikut adalah pembangkit yang ada dalam file dataset CSV, terdiri dari 51 unit pembangkit dengan total daya mampu sekitar 2174. Kita memasukkan kebutuhan beban puncak. Jadi kita asumsikan beban puncak pada esok hari itu sekitar 800 MW. Adalah jumlah pembangkit yang akan dioperasikan. Pertama, PLTA, rata-rata PLTA, PLTA 1, PLTA 2, PLTA B1, PLTA B2 dengan daya kurang lebih hari ini dengan nilai BPP estimasi sekitar 600-an sampai 1.500. Untuk total akumulasi daya yang disediakan sekitar 911 MW, sedangkan untuk kebutuhan puncaknya 800 MW. Jadi kita masih ada spare sekitar 190 MW. Dengan status operasi terpenuhi, kita akan lanjut pada simulasi yang kedua. Kebutuhan beban puncak pada esok hari sekitar 1.200 MW, maka sistem akan memilihkan pembangkit berdasarkan rule base yang tersedia. PLTA A1 kemudian sudah mulai mengoperasikan pembangkit tenaga surya, PLTM, kemudian PLTGU dengan PP yang sudah mulai mahal 1.500, kemudian Rp2.000 per kWh dengan total akumulasi daya yang dioperasikan itu sekitar 1.207 megawatt, sedangkan beban puncaknya sekitar 1.200 MW. Dayanya hanya sekitar 7 mega dengan status operasi terpenuhi. Simulasi ketiga dengan kebutuhan beban puncak sekitar 1.600-an megawatt, sistem akan memilihkan beberapa jenis pembangkit yang akan dioperasikan antara lain dari PLTA, PLTM. Kemudian kita lihat sudah mulai masuk pembangkit-pembangkit dengan biaya pokok penyediaan yang mahal, estimasi sekitar 6 ribuan rupiah per kWh, dengan total akumulasi daya yang disediakan sekitar 1.800, sedangkan untuk kebutuhan puncaknya hanya 1.600. Jadi kita ada spare sekitar 200 megawatt dengan asumsi beban puncak sekitar 2.000 MW. Maka sistem akan menyediakan jenis-jenis pembangkit yang dapat dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan beban puncak sebesar 2 MW dengan akumulasi daya yang disediakan sekitar 2.006 megawatt untuk memenuhi kebutuhan beban puncak 2.000 MW. Demikian pemaparan saya pada tugas kali ini, mata kuliah sistem cerdas. Semoga dapat memenuhi kriteria penilaian sesuai yang diinginkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.